Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Falufi. Saya mahasiswa profesi apoteker dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu inhaler dan cara penggunaannya. Mohon disimak ya teman-teman. Inhaler adalah alat kesehatan yang digunakan untuk mengantarkan obat ke dalam tubuh melalui paru-paru. Pada umumnya, inhaler merupakan produk aerosol. Aerosol merupakan sistem yang bergantung pada kekuatan dari liquid gas yang terkompresi untuk mengeluarkan isi dari alatnya. Inhaler merupakan suatu obat penggunaan secara inhalasi. Inhaler biasanya digunakan untuk mengobati penyakit pada saluran pernafasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Asma adalah kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, membengkak, menghasilkan lendir berlebih sehingga menyebabkan kesulitan bernafas. Asma dapat menyebabkan kesulitan bernafas, nyeri dada, batuk, dan nafas berbunyi. Penggunaan inhaler ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Jenis inhaler asma berdasarkan bentuk alatnya. Yang pertama ada inhaler dosis terukur. Inhaler dosis terukur menggunakan propilen kimia untuk mendorong obat keluar dari corong plastik. Anda cukup memasukkan inhaler ke dalam mulut dan katupkan bibir dengan rapat pada corong. Tekan inhaler 1 kali, lalu tarik nafas melalui mulut perlahan. Jika menggunakan jenis ini, sebaiknya ingat atau catat berapa banyak dosis obat asma yang telah Anda hirup. Inhaler untuk mengatasi asma jenis ini terkadang tidak disertakan pemukul dosis. Akibatnya, Anda mungkin tidak tahu seberapa banyak obat yang telah Anda hirup. Yang kedua ada inhaler serbuk kering. Inhaler asma ini berbentuk serbuk kering, bukan semprotan yang bisa Anda hirup langsung dari alatnya. Ketimbang inhaler dosis terukur, inhaler ini ideal lebih mudah digunakan. Pasalnya, Anda tidak perlu banyak koordinasi saat mengambil nafas dan menghirup obat. Supaya obat dapat langsung masuk ke paru-paru, Anda harus meniup serbuk dari inhaler dengan cepat dan kuat. Inhaler ini biasanya tersedia 1 kali hirup. Hal ini untuk mencegah penggunaan dosis yang berlebihan. Apa saja efek samping inhaler yang mungkin muncul? Yang pertama, efek samping inhaler di liver meliputi sakit kepala, insomnia, dan nyeri pada otot. Yang kedua, efek samping inhaler lainnya yaitu suara menjadi serak, infeksi jamur kandida pada mulut, sakit tenggorokan, dan infeksi di lidah. Efek samping pada inhaler yang mungkin muncul yaitu sakit kepala dan pusing, gangguan tidur, nyeri pada otot, mulut dan tenggorokan rasa sakit serta batuk. Untuk mencegah efek samping dari inhaler, yang pertama, gunakan dalam dosis yang tepat. Gunakan inhaler asma yang bisa diatur dosisnya untuk mencegah kelebihan dosis. Yang kedua, cuci mulut setelah Anda menggunakan inhaler. Pastikan tidak ada airan kotoran sehabis Anda mencuci mulut, karena dampaknya akan lebih berbahaya ketika kortikosteroid masuk ke dalam lambung. Yang terakhir, cegahlah faktor-faktor penyebab asma, sehingga asma tidak sering kambuh. Bisa jadi setiap orang memiliki faktor penyebab yang berbeda. Namun pada umumnya, perubahan udara serta tingkat kebersihan udara dapat mempengaruhi asma pada kebanyakan orang. Yang pertama, kocok inhaler sebelum digunakan 3-4 kali. Yang kedua, lepaskan tutup pada inhaler. Ketiga, hembuskan atau buang nafas lewat mulut. Yang keempat, letakkan inhaler pada mulut di antara gigi. 5. Bernafaslah secara perlahan, tekan bagian atas inhaler, lalu hirup perlahan namun sedalam mungkin. 6. Lepaskan inhaler dari mulut, tutup mulut dan tahan napas hingga 5-10 detik, lalu hembuskan nafas. Cara membersihkan inhaler asma yang benar. Yang pertama, lepaskan kaleng logam dari inhaler. Kedua, pastikan tidak ada benda yang menyumbat area tersebut. Ketiga, bilas dengan air hangat hanya pada mouthpiece dan tutupnya. Yang keempat, biarkan mengering secara alami sepanjang malam. Kelima, di pagi hari, pasang kembali kaleng logam ke dalamnya, pasang tutupnya, jangan bilas bagian lainnya.